Ya mungkin dari nyanyi itu bisa mendapatkan pengalaman baru atau hal-hal baru, dan selama itu bisa mendatangkan rezeki atau cuan ya nggak masalah. Nah, tim Inara sama Insanul kemarin mempertanyakan nih Kak, kepastian hukum kapan sih tersangkanya. Nah, kalau misal Virgon juga terseret-seret di sini gimana Kak? Gini, setiap orang itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, kan gitu ya. Jadi terlepas dari Virgon adik aku, kalau memang dia misalkan ya, ini berandai-andai, ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi sejauh ini komunikasi aku sama dia bahwa memang di sini dia tidak terlibat secara langsung, artinya kena dampak gitu. Jadi yang berperan itu yang berperan utama itu adalah di luar adik aku. Mungkin orang-orang di rumah pekerja atau orang-orang terdekatnya Inara. Tapi orang banyak yang mengira bahwa dari segi pekerja, lalu mungkin mantan asisten Inara, mantan manajer Inara, itu semua katanya mohon maaf, ini sudah ada settingan dari Virgon sendiri, info. Itu kan dugaan itu kan bisa-bisa aja ya, orang kan punya pemikiran oh jangan-jangan, tapi jangan-jangan itu kan silakan dibuktikan kebenarannya gitu loh. Karena buat apa adik aku melakukan hal itu? Karena dampak dari semua itu akan mempermalukan dan bikin masalah baru, dan itu bakalan rame. Dan untungnya apa, di sini ada anak yang harus dijaga, ada jejak rekam digital. Nah jadi nggak mungkin, karena adik aku dari awal hebohnya kasus Inara juga kan adik aku diam, tidak banyak bicara dan menghindari media. Di sini dia nggak ada punya niatan seperti itu gitu. Jadi jauh banget gitu loh. Bukannya aku ngebela ya, tapi memang aku tahu persis gitu, dan itu di luar adik aku. Nah, sekarang fokus utama Virgon berarti menjauhkan anak-anak dari dampak negatif atau seperti apa? Menjauhkan dampak negatif yaitu bentuk awal-awal waktu dia menyelamatkan anaknya itu kan mungkin karena kaget dengan kasus awal-awal yang Inara naik dengan kasus CCTV itu. Jadi itu bentuk dia mengamankan anak. Akhirnya kan ada pelaporan masalah anak kan kemarin kan rame. Jadi ya akhirnya memang karena hak asuh anak jatuh ke tangan Inara, dan memang harus ditempuh ditempuh kalaupun nanti gitu anak-anak dipermasalahkan antara mereka berdua misalkan ya itu kan harus duduk bareng secara baik-baik dulu. Kalau memang secara baik-baik tidak bisa, mungkin baru pakai lawyer kayak gitu. Jadi sejauh ini sih udah lumayan bagus ya komunikasinya gitu, dan Virgon juga akhirnya kan kasih anak-anak lagi kan ke Inara, udah sama Inara lagi gitu. Mungkin ada hal-hal kesepakatan apa gitu ya. Berarti untuk dari segi komunikasi dan Sudah membaik. sudah membaik gitu. Sudah lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Mungkin dengan alasan-alasan apa, dan adik aku juga punya toleransi gitu kan, ada deal-dealan dan perjanjian apa yang aku nggak tahu, ya akhirnya diperbolehkan untuk ambil anak-anaknya demi kebaikan loh, demi anak-anak. Oke, Pak, kan berarti untuk saat ini adalah fokus dari Kak Virgon sendiri adalah untuk anak ya, maksudnya yang sekarang lagi baru lahir juga. Betul. Ada bayi juga ya. Mungkin sekarang apa Kak Virgon sendiri akan mengurangi aktivitas dulu Kak, karena kan istri juga baru lahir. Kalau ngurangin aktivitas mungkin iya, karena berhubungan dengan tindakan tenggorokan yang kemarin itu ya. Jadi kan sebenarnya kan harus dioperasi, tapi kan sekarang teknologi udah canggih, jadi dia mengambil tindakan laser gitu. Kenapa dia mengambil tindakan laser? Karena kan dia sebagai seorang penyanyi dan cari makannya di nyanyi gitu, dan berhubungan dengan tenggorokan itu kan nanti kedepannya kan berdampak ya. Jadi mungkin dia lihat ada waktu-waktu yang bisa dikondisikan gitu, tidak terlalu atau mungkin bisa di reschedule yang job udah masuk gitu kan. Nah itu kan dia udah perkirakan gitu loh, jarak dia recovery penyembuhannya itu berapa lama, dan dia bisa mulai nyanyi kembali aktif lagi itu kapan, itu dia yang tahu gitu. Tapi sejauh ini berarti kan kalau kemarin ada tindakan artinya bisa dikondisikan gitu loh, waktunya dia bisa diatur gitu.
Kak, kalau untuk kan tadi kakak menyebutkan perihal tentang recovery atau Iya. mungkin laser ya untuk Iya. tenggorokan. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sih kak? Sampai harus harus ada tindakan operasi gitu. Nggak ngerti sebabnya apa, dari awal juga nggak tahu kenapa tiba-tiba di umur segini itu mungkin kayak, kalau nggak salah tuh mungkin ada kayak lemak atau apa gitu mengganggu di tenggorokan ya, terus ada sehingga ada ke pernapasan juga, jadi harus ada yang sedikit ada pengikisan apa, aku nggak ngerti karena itu mengganggu sistem pernapasan gitu. Jadi ada sedikit tindakan, ya itu laser yang tadi aku bilang. Berarti memang bisa dikatakan kondisinya itu cukup serius kak, akhirnya bisa untuk disarankan untuk adanya tindakan gitu ya pak ya? Iya, karena itu dampaknya berpengaruh gitu dengan apa ya, nyanyi satu nggak maksimal, kedua juga mungkin ada yang nggak nyaman gitu loh di badan gitu, mengganggu lah karena kan sedikit-sedikit nyanyi, jadi itu kalau suaranya nggak maksimal kan juga secara kualitas juga jadi buruk, artinya ya harus tindakan itu harus dilakukan gitu. Oke. Lalu kak, untuk kakak nih sebagai tante, Ya. udah jenguk belum sih? Mungkin nyusul ya, yang penting ke mami ada, orang tua ada dulu ya, orang tua dari pihak Lindi, dari mami juga ada, terus adik aku kan juga ada ya. Jadi ya aku di sini mantau dan doanya aja dulu ya, karena aku belum bisa masih padat lah aktivitas di sini gitu. Terinfo lahir kapan sih Kak? Maksudnya jam berapa dari keluarga mungkin? Kayak baru-baru ini ya, baru-baru mungkin 2 jam. 2 jam yang 2 lalu jam berarti. ya, mungkin. Kak, ini kan tiba-tiba saja memang Bang Virgon sendiri update di Instagram bahwa Yeah. baby coming soon. Apa memang sebenarnya sudah direncanakan akan lahir? Misalnya kalau sesar itu kan bisa ditentuin ya kapan-kapannya. Atau memang udah waktunya ya lahiran, ya udah selayaknya sesar biasa atau gimana sih kak? Iya, awalnya sudah direncanakan jelas ya, mengenai kapannya gitu ya, tapi pastinya atas anjuran dokter juga ya. Ya intinya mereka udah merencanakan itulah pasti. Mungkin kebahagiaan apa sih Kak yang mereka mungkin mempersiapkan adanya bayi gitu mungkin? Ya nambah anggota keluarga lagi, udah pasti ada senengnya, ada puyengnya, campur-campur kan gitu. Ya mungkin ini hal yang sesuatu yang Lindi kan baru ya, artinya anak pertama gitu ya, belum punya anak sebelumnya. Jadi pasti dia yang bergejolak gitu. Kalau adik aku kan ya dia udah terbiasa dengan lahiran, udah nggak kaget gitu loh, udah nggak kaget. Jadi kalau ada anggota keluarga baru terus meriah terus heboh, ya dia udah nggak kaget karena anak ini jadi yang keempat. Mungkin Lindi yang agak panik. Oke. Kalau untuk dari Starla dan adik-adiknya ini kan bisa bilang dapat adik keempat, adik bontot ini gimana rasanya? Ya kalau yang kecil itu belum terlalu Udah ada perizinannya belum kayak gini? tadi Ustaz izin di situ doang, saya nggak tahu. Di mana? Tadi di situ. Dari ke pengelola udah? Belum, saya nggak Wah, ngerti. mohon maaf Bapak, Ibu. Ah, Ya. Nggak